Halo, selamat datang lagi di Ide Experience Trader. Kita masuk ke video bagian ketiga untuk hari ini ya. Oke, yang pertama adalah saham mesin. Nah, untuk mesin hari ini menguat 0,5%. Nah, ini sudah terpantau sideways cukup panjang ya. Sudah mulai mungkin dari sekitar tanggal 30 September ya. Jadi udah hampir mau sebulan. Ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk mesin ya. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga. Pastikan dia bisa breakout high-nya hari ini di 50.30 atau di 5030 ya. Selama dia masih bertahan di 5010 ini bagus. Nah, kalau misalkan ternyata besok dia kuat menembus high-nya hari ini di 5030, targetnya yaitu di 5330. Ini boleh diperhatikan. Untuk support, teman-teman bisa pakai support di bawah harga 4910 untuk saat ini. Selanjutnya adalah BAT. Nah, untuk BAT hari ini juga masih menguat ya, 1,15%. 1,15%. Nah, ini boleh diperhatikan untuk BAT. Biasanya BAT kalau udah naik, naik terus. Mudah-mudahan target terdekatnya yaitu di harga sekitar 905 ini tercapai. Masih ada potensi kenaikan. Selama BAT masih bertahan di atas harga 870. Nah, mudah-mudahan bisa ke 905 atau bahkan bisa ke sekitar harga 940. Ini boleh diperhatikan untuk BAT pergerakannya ya. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga. Selanjutnya adalah MNCN. Nah, MNCN sebelumnya udah kita bahas ya. Hari ini menguat 1,89%. Masih ada potensi melanjutkan penguatan. Kita lihat kalau misalkan besok MNCN berhasil menembus high-nya lagi ya. Hari ini juga close di atas high-nya kemarin di hari Jumat. Nah, kalau bisa tembus high-nya kemarin, targetnya masih sama di 845 untuk saat ini. Selanjutnya adalah MBSS. Nah, MBSS juga hari ini ternyata lanjut ya menguat sampai ke level harga tertingginya hari ini di 1270, menguat 8,66%. Nah, ini masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi, yaitu targetnya adalah di harga 1400. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia lanjut ya untuk MBSS, mudah-mudahan bisa ke harga 1400. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya atau 50% dari kenaikan hari ini. Selanjutnya adalah TCPI. Nah, TCPI kita update terus ya. Ya, kita ini udah kita bahas dari mulai tanggal 19 Oktober. Hari ini lanjut lagi 2,06%. Nah, apakah lanjut ke targetnya yaitu di 10.550? Kita lihat aja. Pastikan dia tembus high-nya di 9.925. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop ya. Yang belum punya masih boleh karena ini juga nggak terlalu kencang, masih santai naiknya. Jadi pantau aja, mudah-mudahan bisa ke 10.550. Selanjutnya adalah PANS. Nah, ini PANS juga menguat 2,41%. Sayangnya dia tidak berhasil close di atas 1920 nih. Nah, ini sudah 2 kali dicoba, belum tembus juga. Apakah dia besok akan koreksi? Nah, kalau koreksi tunggu aja apakah dia koreksinya, selama koreksinya tidak menembus low-nya, ini masih oke untuk di hold buat yang sudah punya. Tapi harapannya adalah dia bisa breakout 1920 nih. Nah, 1920 di breakout, masih ada resisten berikutnya yaitu di 1950. Ini juga masih boleh diperhatikan, dia masih sangat uptrend. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Yang sudah punya atau yang sudah beli dari bawah jangan lupa naikkan trailing stopnya juga. Yang belum punya boleh diperhatikan besok kalau ternyata dia lanjut. Berikutnya adalah Buka. Nah, Buka hari ini doji ya, 260. Nah, ini boleh diperhatikan. Sayangnya sempat menembus 262-nya, tapi sayangnya nggak kuat naik. Masih targetnya masih sama yaitu di 274 kalau dia masih menembus 262 nih. Nah, tapi sudah 2 kali ini sudah 264 menjadi salah satu resisten yang kuat. Jadi pastikan aja untuk Buka berhasil menembus 264-nya dulu nih.
karena ini sudah 2 kali dicoba nggak tembus. Kalau tembus targetnya 264, mudah-mudahan bisa tercapai. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di support 250. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Enak. Nah, Enak rebound ya, rebound kembali menguat lagi 5,88%. Nah, targetnya kalau dia lanjut lagi mudah-mudahan bisa ke 2.300 lagi. Nah, untuk support bisa pakai support low-nya hari ini ya. Kalau misalkan ternyata dia balik turun lagi ya bisa mungkin TP dulu yang sudah beli waktu rebound. Yang belum punya, nah pastikan aja dia kalau misalkan koreksi ya. Kalau misalkan koreksi dia bertahan di atas 2060. Nah, kalau masih bertahan di atas 2060, yang belum punya boleh untuk ambil posisi spek buy pada waktu dia turun. Nah, dengan harapan dia kembali menguat lagi, targetnya masih di 2300. Selanjutnya adalah PSKT. Nah, PSKT sudah terpantau sideways sih. Ya, sudah cukup panjang nih, sekitar mungkin 2 mingguan ya. Nah, ini lihat kalau misalkan PSKT berada di atas harga 81. Nah, sayangnya dia nggak bisa close di harga 82 hari ini ya. Kalau bisa di atas 82 ini akan sangat bagus. Jadi diperhatikan aja kalau misalkan PSKT besok menembus 81 lagi dan menembus harga 82. Ini sudah menarik untuk diperhatikan. Untuk PSKT sudah semakin bagus posisinya dan masih bertahan di atas EMA 100 dan 200. Ini bagus. Selanjutnya adalah SAME. SAME juga sudah mencoba lagi untuk kembali menguat. Nah, ini boleh dipantau nih ya. Kalau SAME bisa menembus naiknya hari ini yaitu di harga 290. Nah, berarti di sekitar 292 ya. Nah, kalau misalnya dia bisa ke 292 ya, ini target berikutnya untuk SAME adalah di 308. Nah, kalau 308 dia kuat atau close bahkan di 310 ya, mungkin dia masih bisa lanjut lagi untuk target di EMA 100-nya saat ini di 348. Jadi dipantau aja untuk SAME. Saham berikutnya adalah Pegas. Pegas masih lanjut, masih ada kemungkinan dilanjut lagi. Kita lihat apakah besok dia akan tembusnya hike-nya dia lagi. Targetnya adalah di harga 1970. Nah, ini kalau bisa ke 1970 dan tembus, ini mudah-mudahan akan kencang nih. Kita lihat aja pergerakannya Pegas, ini semakin menarik. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss saat ini yaitu di harga sekitar 1815. Kalau dia turun lagi ke bawah ya boleh dijual dulu. Tapi kalau saran saya kalau udah nembus low-nya aja udah boleh keluar. Tapi yang belum punya pastikan aja kalau dia berhasil breakout 1940 ya. Saham berikutnya yaitu Suli. Nah, Suli setelah naik panjang terus dia terkoreksi. Nah, ini sudah mulai ada perlawanan lagi. Apakah dia akan lanjut lagi ya? Perhatikan kalau Suli berhasil breakout 154. Nah, kalau breakout 154, target terdekatnya yaitu di harga 175 dulu untuk saat ini. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 140. Selanjutnya adalah INDF. INDF setelah 4 hari ya naik terus. Hari ini doji. Ya, setelah hari Jumat kemarin dia terkoreksi 1,1%. Hari ini doji di harga 6.300. Apakah besok lanjut? Kalau besok lanjut pastikan dia tembus harga 6.350-nya. Targetnya di berapa? Targetnya adalah di harga 6.625. Saham berikutnya yaitu WAPO. WAPO hari ini bagus naik 5,8%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Target terdekatnya adalah di harga sekitar 190 ya. Kalau tembus 190 ini di 199 juga bisa dijadikan target. Ini mudah-mudahan bisa lanjut menguat lagi. WAPO cukup kencang ya kalau sudah jalan. Jadi dipantau besok. Tapi kalau misalkan dia koreksi,
pastikan koreksinya tidak menembus harga 175 sampai dengan closing ya. Kalau misalkan sampai dengan closing dia tembus ke bawah 175, sebaiknya jangan masuk dulu buat yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya masih boleh hold ya. Pastikan dia bertahan di atas 175. Tapi kalau lanjut targetnya 190 dan 199 untuk saat ini. Begitu juga PKPK. PKPK masih lanjut naik ya, masih lanjut naik. Apakah dia akan mencapai targetnya kembali di sekitar harga 380? Nah, kalau bisa ke 380 sebaiknya take profit dulu ya. Takutnya dia koreksi lagi, sayang. Nah, kita tungguin lagi kalau misalkan dia sudah mencapai targetnya di 380, dia koreksi lagi, tungguin aja di sekitar harga 320 dulu untuk saat ini. Tapi kalau nyatanya besok dia koreksi, buat yang belum punya jangan masuk dulu, tunggu dia sampai ada mantul lagi atau breakout 320-nya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia besok lanjut, targetnya di 380 aja dulu untuk saat ini. Berikutnya adalah Jcon. Nah, Jcon hari ini koreksi ya 3,27%. Tapi mudah-mudahan ini koreksinya untuk retest saja. Kita lihat apakah besok dia hijau. Nah, kalau besok dia hijau, teman-teman boleh ambil posisi nih di atas harga 181. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan Jcon kembali menguat lagi. Targetnya adalah untuk saat ini sebetulnya target terdekatnya ada di 206 dan juga di kalau dia tembus mudah-mudahan bisa ke 222 untuk Jcon. Selanjutnya Dewa. Dewa hari ini juga menguat ya 1,5% ya. Padahal udah sempat menyentuh sampai dengan harga 70 tapi nggak kuat, dia turun lagi close di harga 67. Tapi masih oke, masih bagus posisinya. Pastikan kalau dia besok lanjut dan menguat di atas harga 67, targetnya masih di 74 untuk saat ini. Saham berikutnya adalah Ken. Nah, Ken apakah akan kembali menguat lagi ya? Ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia kembali menguat, ini masih ada support-support yang cukup kuat saat ini, yaitu di harga teman-teman bisa pakai 670 ya. Kalau misalkan dia close di bawah 670 ya jangan masuk dulu. Atau mau pakai support low-nya yaitu dekat di EMA 100-nya di 645 dan 640 ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata besok langsung menguat, teman-teman bisa ambil posisi di atas 710. Ya, targetnya mungkin sampai dengan garis hitam ini dulu, mungkin sampai di harga 745. Tapi mudah-mudahan bisa breakout 745 ya. Biasanya kalau udah breakout 745 ini dia bisa kencang. Target berikutnya adalah Ken di 830 ya, kalau bisa tembus 745-nya. Berikutnya adalah Kios. Kios menolak untuk menembus EMA 100-nya. Ini boleh diperhatikan kalau besok Kios lanjut ya. Paling enggak targetnya dia bisa close dulu paling enggak di atas 510. Ya, kalau dia close di atas 510 ya bergerak pelan-pelan masih oke. Tapi kalau koreksi tungguin aja apakah dia close di bawah 470 atau enggak. Tapi kalau masih di atas 470 atau sama dengan 470 masih oke untuk spec buy. Harapannya ini masih bisa lanjut naik lagi setelah terkoreksi 4 hari ya. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Oktober. Mudah-mudahan masih ada potensi untuk menguat lagi, jadi dipantau aja untuk Kios ya. Volumenya juga masih bagus. Targetnya adalah terdekat di harga sekitar 620 untuk saat ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video bagian ketiga. Mungkin masih ada satu video lagi yang akan saya buat, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan buat yang baru nonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Share juga video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.